Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, teman-teman dan adik-adik sekalian. Bertemu lagi dengan saya Bunda Donda. Saya akan melanjutkan materi tentang tips belajar membaca dari 0 sampai bisa. Kemarin sudah ada 2 part yang dibagikan. Yang part pertama itu adalah latihan pra membaca, latihan yang kita lakukan sebelum belajar membaca. Dan yang kedua kemarin itu adalah mengenal huruf, dimana kita kenalkan pada anak huruf satu persatu ya. Tapi dari ke-26 huruf itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu ada A, I, U, E, O. Kelompok kedua itu ada PDSN. Kelompok ketiga itu boleh juga KBTC. Kelompok yang keempat boleh GRYJ. Kelompok yang kelima boleh MLWH. Kelompok yang terakhir boleh XZV, itu boleh. Bisa diganti-ganti hurufnya ya, misalnya kelompok kedua mau huruf yang lain itu bisa juga disesuaikan dengan misalnya nama anak kita di rumah atau nama murid-murid kita di sekolah, bisa juga. Yaitu cara saya ketika mengajarkan membaca. Mungkin bunda atau ayah di rumah punya cara lain mengajarkan membaca, boleh. Tapi ini adalah cara saya dan saya ingin coba untuk membagikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu ayah bunda ketika mengajarkan membaca, bagaimana dengan cara yang lebih fun, terus lebih gak bikin anak stres gitu, terlalu stres. Karena biasanya kalau kita mengajarkan membaca langsung pakai buku yang bacaannya panjang, kita langsung ajarkan mengeja, misalnya BEBR, SSC, PEP, ada bersepeda, terus anak dieja terus mengeja sampai bacaannya selesai, itu kasihan. Yang satu, dia jadi lelah bacanya. Dua, juga anak jadi bosan. Udah bosan dia nanti akan merasa capek, dan kemungkinan juga dia nanti bisa stres ya, karena pusing banyak banget. Udah dia harus ingat-ingat hurufnya lagi, belum lagi yang diejek juga panjang-panjang, itu lelah gitu kelihatannya gitu ya. Nah jadi kalau cara saya ini adalah bertahap gitu, dari mulai kenal hurufnya dulu, lalu nanti kenal suku kata, lalu nanti digabung menjadi kalimat, dan juga bacaan yang panjang seperti itu. Kita lanjut ke part yang selanjutnya. Setelah mengenalkan huruf pada anak, kita ajarkan mereka untuk menggabung setiap huruf-huruf tersebut. Nah biasanya nih, supaya lebih menyenangkan, saya biasanya udah menyiapkan flashcard ya, kartu baca atau flashcard seperti ini. Itu udah banyak banget ya di marketplace, itu udah banyak yang jual. Nah aku suka banget kalau pakai flashcard gini, karena anak-anak tuh lebih tertarik belajarnya gitu. Mereka tuh jadi ngerasanya sambil bermain, bukan sedang belajar baca. Nah kita mulai praktekin aja ya. Jadi bagaimana kita memakai flashcard ini sambil mengajarkan anak membaca. Nah setelah kemarin anak-anak sudah mulai hafal huruf vokal A, I, U, E, O, mereka juga sudah tahu P, D, S, N. Lalu kalau sambil menghafal huruf-hurufnya sambil dinyanyikan, misalnya A, B, I, api, A, P, I, api. Anak-anak kan akan mengingat tuh huruf A, huruf P, huruf I. Itu misalnya kita mau kenalkan juga huruf yang lain, misalnya nasi atau susu, NASI, nasi. Nah anak tuh jadi sambil mengenal hurufnya, mereka juga sambil sedikit-sedikit menyambung huruf-huruf itu menjadi sebuah kata gitu. Nah sekarang setelah anak sudah hafal huruf-hurufnya, kita coba ajak mereka untuk bermain menggunakan flashcard ini. Nah yuk kita main,
kita main kartu yuk gitu kan, kita ajak anak-anak dan teman-teman, ayo kita main kartu. Lihat sini di kartunya ada, lihat sini di kartunya ada apa ini ya, ada gambar balon ya, balonnya warna-warni bagus ya. Nah udah balonnya bagus ya, kita lihat ini kemana, ada huruf apa ya, ayo siapa yang tahu ini huruf apa. Oh ini ada huruf B sama huruf A bun. Oh iya ada B sama A, maka dibacanya ba. Ikutin ya, ba, balon, ba, balon gitu. Nah ba ini dibacanya apa, ba gitu. Lanjut dah ba, setelah lanjut ke ba kita bisa lanjut ke yang, wah yang ini ada lagi nih, gambar apa ya, oh gambar bintang. Iya bintangnya lucu ya, warnanya pink. Nah tadi huruf apa sama apa ini ya, sama kayak tadi B dan I. Apa B sama I dibacanya ya, bi. Iya bi, bintang. Nah bi, bintang. Iya jadi ini bacanya apa, bi. Nah kalau yang tadi apa bacanya ya, oh yang tadi bacaannya ba, lalu yang ini bi. Wah kita cari lagi ya, nih yang ini ada lagi nih, ini gambarnya apa ya, buaya. Nah buaya, lalu di atasnya ada huruf apa ini, B dan U, kita baca menjadi bu. Nah bu, buaya, bu, buaya. Lalu lanjut lagi kita ke yang, wah ada lagi nih, wek 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 wek, apa ini ya, oh ini tuh gambarnya bebek ya. Gimana suara bebek ya, wek wek wek. Nah nanti anak-anak rame tuh, mereka sambil menirukan suara bebek ya, bebek, B ada B dan E, maka dibacanya B ya, bebek. Lalu yang terakhir nih, siapa yang tahu ini gambar apa, bola. Ya betul, gambarnya gambar bola. Nah lalu di atasnya ada huruf B dan apa ini yang bulat kayak donat, O. B dan O kita bacanya bo, bola, bo, bola. Nah setelah anak-anak semua sudah kita kenalkan, ba, bi, bu, be, bo, kita sambil main sama anak-anaknya. Ketika sudah dikenalkan babi bu bebo, coba anak-anak yang mana yang ba, yang mana yang bi, yang mana yang bu, yang mana yang b, yang mana yang bo. Kita bisa ajak mereka bermain, memilih suku-suku kata. Misalnya ayo cari yang mana yang bi, mereka ambil bi, yang ini bun yang bi, iya yang ini bi. Yang mana yang bo, nah ini bun yang bo gitu ya. Lalu yang mana yang bu, nah ini yang bu. Terus kita ajak anak-anak untuk mencari-cari suku katanya. Nah nanti kita tes lagi mereka udah hafal betul nggak suku katanya yang ba, i, bu, be, bo. Nah ketika sudah hafal, coba kita gabungkan suku kata ini dengan huruf vokal lagi. Nah di sini kalau flashcard yang ini tuh ya, flashcardnya bagus ya, jadi di belakang juga udah ada katanya gitu, jadi kita bisa belajar. Ini ada ba sama u, bau. Apa tadi bacaannya, bau gitu. Jadi anak-anak bisa ngikutin bau ya, dibacanya apa anak-anak, bau. Kita ulang-ulang terus sambil kasih suara bau, bau, supaya anak ingat tulisannya dan juga dia ingat bunyinya seperti apa, bau. Oh ya, tulisan seperti ini itu dibacanya bau. Hurufnya itu ada ba dan ada u, ada b, a dan u. Jadi mereka nanti ingat sambil kita contohin bau seperti itu. Nah lalu kita ganti lagi. Nah ini ada lagi nih. Nah tadi B sama I ya, ini gambar apa? Bintang, bi, bintang, bi. Kita lihat ke belakang yuk, ini ada bacaan apa ya? Sama ternyata bi, bi. Nah apa bacaannya?
bi, bi. Wah, pintar ya. Sudah bisa baca bi, bi. Nah, lalu kita lanjut lagi. Nah, yang ini ada lagi nih. Tadi bola. Bola itu apa? B dan O dibacanya bo, bola. Nah, kita kasih lihat lagi nih. Nah, itu ada dua warna ya, warna merah dan warna hitam. Nah, yang merah juga ini sama dibacanya bo, yang hitam juga bo, bobo. Lagi ya, bobo. Coba diulang, bobo. Terus sampai semua kartu selesai yang warna kuning, yang ba, bi, bu, bebo. Setelah mereka selesai membaca di flashcard, di kartu-kartu ini, kita ajak anak-anak untuk membaca ke buku. Supaya mereka juga terbiasa memegang buku. Jadi kalau udah dibaca di kartu, kita ajak anak-anak untuk bacanya di buku. Ya, buku bacanya. Buku bacanya boleh yang apa aja ya, yang penting bukunya bertahap. Tapi biasanya emang buku bacaan itu semuanya sudah bertahap, dari yang mudah sampai mudah, sedang sampai ke sulit gitu. Ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, karena aku juga suka pakai ini praktis membaca untuk TK dan SD. Ini yang nomor 1. Contoh tadi kita udah belajar yang ba, bi, bu, bebo. Ya. Nah, anak udah belajar menggabungkannya tadi di kartu itu, bobo, bibi, bau, mereka udah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke buku bacanya nih. Ayo anak-anak, kita mulai baca di buku bacanya. Nah, di sini ada nih gambar apa ini ya? Babi. Iya, ada gambar babi. Nah, tadi kita udah belajar ya. Ada ba, balon, bi, bintang, bu, buaya, b, bebek, bo, bola. Nah, di sini ada bacaan ba, bi. Ikutin ibu ya. Ba, bi. Lagi. Ba, bi. Lalu ba, bi, bu, be, bo. A, bi. Lagi ya. A, bi. Lagi. A, bi. Nah, terus sampai bacaan yang ba, bi, bu, bebo selesai. Seperti itu ya Bunda. Jadi setelah kita kenalkan dari flashcard tadi, kita ajarkan ke buku bacanya gitu. Jadi anak-anak udah baca di kartu, dia baca juga di buku. Kita sambil lihat juga kondisi anak. Kalau anaknya masih senang baca, kita lanjut bacanya. Kalau ketika lihat anak udah bete dan nggak mau baca, kita bisa ajak permainan lain, misalnya main kartu lagi, atau kita mewarnai dulu, atau kita main playmate dulu, baru balik lagi ke baca. Itu karena kita nggak bisa memaksa anak. Ya, kenapa yang sekarang ini ditekankan suku katanya, jadi nggak dieja, langsung ba, bi, bu, bebo, ibu, ubi, bau. Kita langsung tekankan ke suku katanya, tidak mengajarkan mengeja lagi, karena supaya menghindari anak bingung ketika menggabungkan kata. Nah, kalau kemarin itu yang API, api, SU, susu. Nah, yang itu adalah mereka di tahap mengenal huruf. Mereka baru membunyikan huruf-huruf melalui mulut-mulutnya. Melalui mulutnya mereka sebut semua huruf. Jadi supaya lidahnya juga terbiasa menyebutkan huruf A, I, U, E, O, A, P, I, api, SU, susu. Jadi sambil melatih ucapan mereka, sambil mereka mengenal huruf, mengingat-ingat huruf, nah, baru kita masuk ke belajar membaca menggunakan suku kata dan tanpa dieja. Gitu. Jadi setelah babu debo nanti ada cacicu ceco. Kita ikutin aja yang di buku. Di bukunya seperti apa, kita tinggal siapin flashcardnya gitu. Kita siapin flashcardnya. Jadi sebelum masuk ke buku, kita ajak anak untuk main flashcard terus supaya
Mereka juga tahu potongan-potongan ini penggalan-penggalan di mana penggalan-penggalannya, ba terus bi terus bu, mereka jadi tahu gitu. Karena kalau kita langsung mengajarkan yang panjang, biasanya nanti nggak akan tahu berhentinya di mana. Yang bikin sulit tuh gitu, ketika kita belajar mengajarnya langsung di buku yang panjang, kita jadi kesulitan untuk berhentinya di mana gitu, nggak tahu. Dan banyak juga kasusnya kita hanya bisa menyebutkan huruf tapi nggak bisa nyambungin jadi bacaan apa gitu ya, yang ama KKN, nanti mikir terus anak apa ini dibacanya gitu, padahal itu kan dibacanya makan. Kalau kita ajarkan mereka dengan suku kata makan, nah mereka jadi bisa langsung paham, langsung ngerti bahwa tulisan ini ma dan kan ini akan menjadi makan. Kita juga nggak khawatir mereka nggak kenal huruf, karena sebelumnya kita udah kenalkan mereka huruf dulu yang di tahap yang kedua kemarin gitu. Jadi kalau cara saya mengajarkan belajar seperti itu, bertahap, dari mulai melatih minatnya gitu kan, melatih membacanya, lalu kenalkan hurufnya, baru kita belajar suku katanya pakai flashcard dan langsung pakai buku baca. Setelah kita mengajarkan suku kata melalui flashcard, kita juga bisa pilih buku bacanya ya. Buku bacanya boleh yang mana aja, boleh praktis membaca seperti ini, atau boleh juga buku-buku paket membaca yang sudah ada isinya beberapa bab, dari mulai bab 1, 2, 3, 4, 5 bertahap, dari mulai yang mudah sampai yang sulit. Itu kita bisa pilih yang mana aja. Yang penting ketika kita mulai membaca, kita lihat anak di bagian mana, kita cari flashcardnya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan yang buku baca, kita cari flashcardnya, kita ajak anak main pakai flashcard dulu, baru masuk ke buku baca. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan minat anak gitu. Jadi kita tarik dulu minatnya, kita timbulkan dulu minat anak gitu kan, senang dia baca, dia udah tertarik nih, udah mau nih membaca, karena udah seneng lihat kartu-kartunya, kita bisa mulai masuk ke buku gitu. Nanti lama-kelamaan bertahap sampai di buku akhirnya juga selesai, insya Allah anak kita bisa lancar membaca seperti itu. Semuanya yang dari pertama, dari mulai latihan membaca, mengenal huruf sampai sudah masuk suku kata dan membaca di buku, itu adalah tahap-tahap yang biasa saya lakukan ketika mengajarkan anak-anak membaca di sekolah dan juga di tempat bimbel. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa lancar membacanya, dan alhamdulillah membantu mereka ketika di sekolah. Mereka jadi lebih mudah memahami suatu bacaan ketika mereka sudah bisa membaca. Karena yang terpenting itu mengajarkan membaca caranya yang menyenangkan, di mana anak-anak tidak terbebani otaknya. Mungkin orang tua di rumah punya banyak cara juga untuk mengajarkan anak membaca, bermacam-macam cara. Itu kembali lagi ke orang tua masing-masing. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika mengajarkan membaca, dan semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu ayah bunda ketika memang ayah bunda mengajarkan membaca, dan bingung harus mulai dari mana gitu. Jadi di sini saya memberikan tipsnya, tahap-tahapannya yang mana dulu untuk mengajarkan membacanya. Ini cukup sekian dari saya untuk di part terakhir ini. Jadi saya beri rangkumannya. Dan yang pertama itu kemarin latihan membaca, itu kita kasih anak-anak latihan membaca sebelum membaca, seperti membacakan cerita, bernyanyi, dan latihan fisik. Selain itu juga kita juga bisa mengajarkan anak untuk suka dengan buku. Lalu setelah latihan membaca, ada pengenalan huruf kemarin, pengenalan huruf-huruf,
dan dibagi menjadi beberapa kelompok hurufnya supaya anak lebih senang belajarnya gitu. Jadi nggak terlalu bingung, nggak terlalu banyak yang dihafal gitu. Sambil kita kaitkan dengan lingkungan sekitar, misalnya ketika mengajarkan huruf P, apa aja yang dari P, pipi, terus papan, apa aja kita kenakan dari P. Kalau dari S apa aja, ada susu, sapi, terus ada sirsa, kita ajarkan, kita kaitkan dengan kata-kata dengan benar-benar di sekitar itu hurufnya. Lalu yang terakhir ini, yang di part ini adalah menggabungkan huruf-hurufnya atau mengenalkan suku katanya dan bermain flashcard dengan kata-kata dengan suku-suku katanya itu. Lalu kita baca di buku gitu. Kalau biasanya itu saya mengajarkan anak-anak itu ada di usianya itu 4 tahun. 4 tahun sudah mulai digali minat membacanya gitu sejak dini. Jadi nanti walaupun tahapannya banyak gitu kan, tapi sedikit-sedikit setiap hari insya Allah mereka akan bisa gitu, dan nggak terbebani karena terlalu banyak yang dihafal. Jadi sedikit-sedikit, oh hari ini bagi ibu dulu sampai anak lancar, dan besok bisa kita ganti lagi, atau kalau anaknya belum hafal ulang lagi bagi dulunya gitu, ulang lagi dibaca buku bagian itunya, diulang lagi. Ketika anak udah kelihatan mulai bosan, nah kita bisa lagi ajak anak bermain dulu gitu, misalnya main playmate atau mewarnai dulu. Di anak udah balik lagi moodnya, baru kita ajakkan baca lagi. Nah, mungkin kalau sudah balik lagi membaca, kira-kira waktunya 10 menit gitu, nah boleh berhenti lagi, udah mungkin nanti lagi bisa baca lagi bacanya. Terus rutin setiap hari kita ajarkan anak membaca walaupun hanya 10 menit, misalnya satu waktu 10 menit, atau satu hari 50 menit, misalnya 10 menit waktu pagi, 10 menitnya nanti siang, 10 menitnya nanti sore, atau boleh anaknya pagi aja sama malam boleh, yang penting gak terlalu lama kalau untuk anak-anak gitu. Itu untuk yang usianya 4 tahun mungkin ya, karena masih pada kecil-kecil, jadi kita bisa ajarkannya santai sedikit-sedikit gitu sehari, jadi nggak terbebani. Beda kalau misalnya kita mau mengajarkan anak-anak SD ya, misalnya anaknya udah besar, kita lihat dulu nih kemampuan anaknya udah sampai yang mana. Kalau anaknya memang sudah kenal huruf ya, udah kenal huruf tapi dia belum mampu untuk menyambungkan huruf-hurufnya menjadi sebuah kalimat, ya berarti kita tekankan pada suku katanya langsung. Suku katanya boleh kita pancing minatnya dengan flashcard dulu sebentar aja, baru kita masuk ke buku bacanya aja langsung. Ini nak, B sama atau bacanya mbak ya, ini mbak, terus bu, terus bi, bo, ini bau. Nah bisa langsung kita masuk ke buku baca ini kalau dia sudah kenal huruf. Itu untuk anak SD. Kalau misalnya mereka belum kenal huruf, ya memang kita harus kenalkan dulu huruf-hurufnya supaya mereka bisa mudah membacanya gitu. Ya Ibunda, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya berharap kritik dan saran dari orang tua. Jika berkenan, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mesya kan udah hafal ya hurufnya ya, udah hafal huruf, terus semua kartu juga Mesya udah bisa bacanya ya. Nah sekarang kita mulai baca di buku ya, sama kayak baca di kartu ya. Kalau di kartu ini A sama Ba, langsung dibaca A Ba ya. Yo, coba dibaca. A ba, a ba, ba a, ba ba, ba a ba, ba ba. Pinter. Coba yang ini. Ca, ba, ca a, baca, aca, baca,
aba, ca, a, caca, ca. Pinter. Terus dulu dong. Kayaknya yang lagi G-nya. Tidak. Nah, sekarang kan Meisha udah bisa bacanya, udah hafal huruf-hurufnya, udah tahu tadi suku-suku katanya sudah tahu. Sekarang kita baca lebih panjang ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Hari anak luar biasa. Udah 2 hari ini Ali puasa berpuasa seperti orang tua ketika suara azan terdengar tanda waktu buka puasa. Ali langsung makan buah kurma. Terus dulu.